Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan sebuah renungan kepada kita semua, yaitu yang saya ambil dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop di atas, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Yang ke-6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Baik teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan belajar bersama-sama, yaitu bagaimana kita berperan menjadi seorang yang baik atau berperan menjadi orang yang baik. Menjadi seorang yang baik bukanlah suatu hal yang mudah, yang langsung terjadi begitu saja secara instan. Tidak dapat kita katakan atau ucapkan secara langsung. Nah, di sini saudara-saudara, kita dapat belajar bagaimana kita menjadi orang baik. Di sini saya akan membagikan 3 poin kepada kita semua yang dapat kita belajar bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita harus menguasai diri sendiri, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menguasai diri kita dengan segala kewaspadaan terhadap dosa. Karena di saat kita tidak waspada, maka kita akan mudah terjerumus dengan segala hal-hal yang bersangkutan dengan dosa. Oleh sebab itu, kita harus waspada dalam menguasai diri kita. Karena jika kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan mudah jatuh dalam segala hal yang bersangkutan dengan dosa. Baik itu dalam pergaulan kita, baik itu dalam perkataan kita, tingkah laku kita. Nah, oleh sebab itu, mari saudara-saudara terapkanlah di dalam diri kita untuk kita bisa menguasai diri kita. Terus yang kedua, saudara-saudari, kita dapat belajar dari ayat yang ke-7a. Dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Baik, di sini saya mengambil poin yaitu keteladanan atau menjadi suatu teladan. Keteladanan ini berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan pribadi seorang yang dapat kita tiru atau kita teladani. Menjadi seorang teladan itu bukanlah suatu hal yang mudah, yaitu bagaimana dalam perbuatan kita harus menteladani hal yang baik. Dalam perkataan kita harus menteladani suatu perkataan yang baik kepada orang lain. Jadi artinya, jika kita memberi teladan yang buruk, maka orang juga mengikuti teladan yang buruk yang kita berikan. Namun, jika kita melakukan teladan yang baik, maka orang pun akan melihat dan melakukan teladanan yang kita berikan kepada orang. Jadi teruslah jadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudari kita, bahkan bagi lingkungan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, jadilah teladan seperti teladannya Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama lagi, yaitu ayat yang ke-7b. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Baik teman-teman, di sini mungkin yang saya akan bagikan kepada kita yaitu bagaimana hidup jujur. Mungkin teman-teman pernah berpikir hidup jujur itu tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan. Hidup jujur adalah bagaimana kita berperilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan diri kita supaya kita percaya dalam perkataan, yang artinya bahwa
kita jujur dalam perkataan kita, jujur dalam tingkah laku kita, bahkan kita harus jujur dalam pekerjaan kita. Di situ membuktikan bahwa di saat kita tidak jujur, maka orang-orang akan melihat, oh, dia ini tidak jujur dalam melakukan segala hal. Oh, dia ini tidak jujur dalam perkataan, atau disebut dengan suka bohong. Nah, oleh sebab itu teman-teman atau saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berusaha melakukan yang namanya kejujuran. Memang secara manusia tidak mudah untuk kita melakukan hal ini, tidak mudah untuk kita melakukan suatu kejujuran. Oleh sebab itu kita harus belajar hari demi hari, waktu demi waktu. Kita yakin dan percaya bahwa kita harus bisa melakukan kejujuran dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua, bahkan kepada lingkungan di mana kita berada. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat kita pelajari bersama-sama saudara, yaitu menjadi orang baik memang sulit. Namun, jika kehidupan kita menerapkan ketiga poin tersebut, yaitu menguasai diri, yaitu bagaimana keteladanan kita, itu bagaimana kehidupan kita harus jujur, yakinilah kita akan menjadi orang baik. Bukan hanya di sekitar di mana kita berada, tetapi kita akan menjadi orang baik di manapun kita akan berada berikutnya. Oleh sebab itu, teman-teman, berusahalah menjadi orang baik, karena itu adalah suatu goal untuk kita menjadi orang yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan sebuah renungan kepada kita semua, yaitu yang saya ambil dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop di atas, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Yang ke-6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Baik teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan belajar bersama-sama, yaitu bagaimana kita berperan menjadi seorang yang baik, atau berperan menjadi orang yang baik. Menjadi seorang yang baik bukanlah suatu hal yang mudah, yang langsung terjadi begitu saja secara instan. Tidak dapat kita katakan atau ucapkan secara langsung. Nah, di sini saudara-saudara, kita dapat belajar bagaimana kita menjadi orang baik. Di sini saya akan membagikan 3 poin kepada kita semua yang dapat kita belajar bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita harus menguasai diri sendiri, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menguasai diri kita dengan segala kewaspadaan terhadap dosa. Karena di saat kita tidak waspada, maka kita akan mudah terjerumus dengan segala hal-hal yang bersangkutan dengan dosa. Oleh sebab itu, kita harus waspada dalam menguasai diri kita. Karena jika kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan mudah jatuh dalam segala hal yang bersangkutan dengan dosa. Baik itu dalam pergaulan kita, baik itu dalam perkataan kita, tingkah laku kita. Nah, oleh sebab itu, mari saudara-saudara terapkanlah di dalam diri kita untuk kita bisa menguasai diri kita. Terus yang kedua, saudara-saudari, kita dapat belajar dari ayat yang ke-7a. Dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Baik, di sini saya mengambil poin yaitu keteladanan atau menjadi suatu teladan. Keteladanan ini berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan pribadi seorang
yang dapat kita tiru atau kita teladani. Menjadi seorang teladan itu bukanlah suatu hal yang mudah, yaitu bagaimana dalam perbuatan kita harus menteladani hal yang baik. Dalam perkataan kita harus menteladani suatu perkataan yang baik kepada orang lain. Jadi artinya, jika kita memberi teladan yang buruk, maka orang juga mengikuti teladan yang buruk yang kita berikan. Namun, jika kita melakukan teladan yang baik, maka orang pun akan melihat dan melakukan teladanan yang kita berikan kepada orang. Jadi, teruslah jadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudari kita, bahkan bagi lingkungan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, jadilah teladan seperti teladannya Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama lagi, yaitu yang ke-7b. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Baik teman-teman, di sini mungkin yang saya akan bagikan kepada kita yaitu bagaimana hidup jujur. Mungkin teman-teman pernah berpikir hidup jujur itu tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan. Hidup jujur adalah bagaimana kita berperilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan diri kita supaya kita percaya dalam perkataan, yang artinya bahwa kita jujur dalam perkataan kita, jujur dalam tingkah laku kita, bahkan kita harus jujur dalam pekerjaan kita. Di situ membuktikan bahwa di saat kita tidak jujur, maka orang-orang akan melihat, oh, dia ini tidak jujur dalam melakukan segala hal. Oh, dia ini tidak jujur dalam perkataan, atau disebut dengan suka bohong. Nah, oleh sebab itu teman-teman atau saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berusaha melakukan yang namanya kejujuran. Memang secara manusia tidak mudah untuk kita melakukan hal ini, tidak mudah untuk kita melakukan suatu kejujuran. Oleh sebab itu, kita harus belajar hari demi hari, waktu demi waktu. Kita yakin dan percaya bahwa kita harus bisa melakukan kejujuran dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudari kita, kepada orang tua, bahkan kepada lingkungan di mana kita berada. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat kita pelajari bersama-sama saudara, yaitu menjadi orang baik memang sulit. Namun, jika kehidupan kita menerapkan ketiga poin tersebut, yaitu menguasai diri, yaitu bagaimana keteladanan kita, itu bagaimana kehidupan kita harus jujur, yakinilah kita akan menjadi orang baik. Bukan hanya di sekitar di mana kita berada, tetapi kita akan menjadi orang baik di manapun kita akan berada berikutnya. Oleh sebab itu, teman-teman, berusahalah menjadi orang baik, karena itu adalah suatu goal untuk kita menjadi orang yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.